Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lagi lumayan ya. Kita sulit. Lumayan waktunya. Saya pun wakalah wasabakat mengenai wahakmu fa'alih wa'adaka min la'ala walau sudah yang mana ni sabakat magadirul ilah wahakmu ketentuan Allah sudah pasti berjalan ya, dari dulu sudah berjalan. Maka tenangkan hatimu dari kalimat la'ala seandainya atau melau sama seandainya, semoga atau seandainya bagaimana buangkan beliau di sejarah ini wis luput ya wis aja seandainya aku ini coba ngene mau lah enak coba ngene buang kalimat ini ya masih ngomong coba-coba itu tambah das ngeluh suwi-suwi gak mau tak terus kalau coba-coba itu akhirnya sampai mimpi coba-coba ya. Kalau akal saya kuno mahwa kairan fi wakti wa akhul jalan mutabun mazmun. Semua yang telah ditentukan bakal terjadi pada waktunya dan orang yang bodoh itu adalah orang yang menyusahkan dirinya. Mari pada alam takhsyahu laisa bika ini mungkin yang kau takutkan tidak terjadi dan yang kau harapkan juga tidak terjadi. Wala alam tarju laisa yakun. Iki ngajari dadi wali dia. Wa taqulu li nafsika bil jumlah ya nafsu la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Oke. Maka qadarallahu lana wa alaina. Katakan pada dirimu sungguhnya tidak akan menimpa baik yang baik ataupun yang jelek kecuali sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan katabahu fi lauhil mahfuz. Ini sudah tertulis di lauhil mahfuz. Ya anal qalam jaha karena kolam ini yang dikatakan oleh Allah ini sudah kering. Maksudnya kering wis tidak bisa terhapus. Jadi yang sudah ditentukan pasti bakal terjadi ila yaumil qiyamah jelek baik ataupun jeleknya pada yakfir ahadat an yadfa' nafsihi makruhan nazala bi aw yajrid li nafsihi naf'an aradahu lam yakfir lahu lam yuqaddar lahu yajrid nafsihi naf'an la aradahu lam yuqaddar lahu. Jadi seorang tidak mungkin bisa menolak yang dia tidak senangi ataupun menginginkan sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan sudah pasti jalan, tugas kita hanya menjalani saja atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Tirmidzi Ibnu Rufi'atil adlam wa jafatis sulh dalam hajar wa yallati fiha maqadir kainat kalau mahfuz. Tulis nanti pembahasan ini. Bahas kita oleh Kalau bahasa beliau. Bal, ini salah itu ya. Wala ma'aku wala ma'huwa kain la yawil qiyamah. Yang lain aja
Kalau di sini maka jabal cuma khalaqallahu al-aql. Setelah Allah menentukan semua, kemudian Allah menciptakan akal. Dan ma khalaqtu khalqan ajab ilayya minka wa izzati la amkanaka la umakkinaka fiman ahbabtu wa la uqaddu wa la anqusannaka fiman abghadtu. Kata Allah, aku tidak menciptakan akal makhluk yang lebih baik daripada akal, dan aku demi keagunganku, kata Allah, aku tidak menaruh akal tersebut kecuali kepada orang yang aku cintai, dan tidak mengurangi akal tersebut kecuali kepada orang yang aku benci, yang tidak aku senangi. Nah, terus dikatakan oleh Nabi SAW, akmalun nasi aqlan atwa'uhum lillahi subhanahu wa ta'ala wa a'lamuhum bi ta'atih. Manusia akmalun nasi aqlan, akal manusia yang paling sempurna adalah mereka yang paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dibalik dewi ya, orang tidak taat kepada Allah berarti akalnya kurang sempurna. Jadi orang yang paling sempurna akalnya orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang akalnya sempurna. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk ibadah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Dan orang yang berakal ngerti bahwa ini sudah diatur semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita cuma taat, nurut kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Rawa anna Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala kata bahwa kalilah khalq qabla an yakhluqa sama. Allah telah menentukan makhluk ini, telah mengatur, takdirkan manusia atau makhluk-makhluk qabla an yakhluqa sama wal ard bi 50 alf sana. Allah mengatur, menulis ketentuan amalan semua makhluk ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Gigil di sini. Bahwa Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim sebelum menciptakan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah diatur semua ketentuan oleh Allah, termasuk kita semua bakal gini sudah ada semua. Wasi aidan ya Rasulullah, Rafi'mal amal al-yawm Afimna jafati bil aqlam wa jalil magadir Afimna yastakbir. Lalu sahabat juga ngomong kepada Rasulullah, lalu bagaimana amal kita sekarang? Apakah ini sudah ketentuan yang tidak bisa terhapus, atau untuk mustaqbal yang akan datang? Qala bal fima jaffatil aqlam wa jarat bihil maqadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, ini semua ketentuan sudah jaffatul bil aqlam, sudah tidak bisa dihapus. Kayak umpama tinta sudah kering, tidak bisa dihilangkan. Dan ketentuan sudah jalan yang ditentukan oleh Allah. Qala fa fimal amal, lalu kalau begitu untuk apa kita beramal? Kamu tanda. Jadi kita sudah tahu ini sudah ditentukan oleh Allah bakal gini, terus apa faedahnya kita beramal? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa." Tugasmu ini amal, melaksanakan perintah. Semua diciptakan oleh Allah, kullun muyassar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia diciptakan?
Dia diciptakan menjadi penghuni surga, dimudahkan jalan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia diciptakan sebagai penghuni neraka, naudzubillah, dimudahkan jalan menuju ke neraka. Apa jalan? Jalan menuju ke surga ya taat kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi maksiat. Kebalikannya jalan menuju ke neraka adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki jalan itu jalan tol atau jalan iki ya. Atau jalan rusak, tapi ini jalan menuju ke surga adalah amal soleh. Wahadalah. Daud awal mahalaqadara galam dumagara uktub ditil kasa'a mahwa ka'inan ila yaumil qiyamah. Pertama yang diciptakan adalah oleh Allah kolam. Kata Allah, tulislah ditil kasa'a mahwa ka'inan ila yaumil qiyamah, apa yang bakal terjadi ila yaumil qiyamah. Wis ono kabeh iki pembahasan iki. Wakila awal maka Allah wa adam. Allah Subhanahu wa ta'ala huwa maulana huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Huwa hasbuna maulana nasiruna. Allah adalah penolong penjaga kita. Huwa hasbuna ay kafina. Allah lah yang mencukupi segala galanya. Maka kita biasa mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Kalau kita sudah ngerti Allah yang menjaga kita, Allah yang mencukupi kita, dan Allah lah yang mengatur semua untuk kita, atau kalau mampu kita wakil ni'mal wakil, ya kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ya renungi, nggak cuma bocor tok, tapi direnungi makna Allah yang mencukupi segala galanya, dan kepada Allah kami pasrahkan. Ini arti hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kita kalau sudah pasrah, menyerahkan Allah mencukupi, dan kita pasrah kepada Allah, dan terus kira-kira apa mana sih yang dipikir? Terus kita ngomong Allah yang mencukupi segala galanya, yang memberikan, dan Allah lah yang mengatur, atau kita pasrahkan semua kepada Allah, tapi awak dewi si kubut karepe dewi. Jadi bocor hasbunallah ni'mal wakil, ya dikit sambil menjalankan apa yang kita baca ini. Karena kalau kita ngomong itu ya sing enak ya awak dewi balik di pikiran tenang, hati itu tenang. Tapi beda di pikiran bulat, hati tambah bingung kabeh. Kadang wong nek karepe liwat gak ketok ya. Kadang kayak salam delok cuma tidak iso jawab, mata lihat tapi pikirannya melayang. Enggak, bahwa hasbuna wa ni'mal wakil. Kaifa la wa man iltaja ila malikin min minal muluk hafizahu wa salaka bi ahsanal suluk. Bagaimana tidak, kata beliau, bahwa Allah adalah hasbuh wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Barang siapa yang pasrah kepada Allah, Allah akan mencukupi segala-galanya. Kita akan dicukupi, diberi, dan dijaga oleh Allah. Lalu saya diibaratkan kalau raja dunia, kalau kita berlindung kepada raja dunia, mendekat kepada raja dunia, kira-kira aman maupun enggak? Sopo sing paling ganggu? Duduk di kerajaan, kira-kira orang sing paling ganggu apa enggak? Aman, kita jalan dikawal, ini enak. Lalu bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita lebih yakin ambil raja dunia daripada Allah kadang-kadang. Pengen mikir ya, pengen menjalaninya. Cuma keyakinan tetap Allah adalah segala-galanya. Tapi amalia kayaknya makhluk lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ni'mal wakil. Kedua, gadirun la nihayata li qudri, karena Allah Maha Kuasa dan tidak ada apalah nihaya, tidak ada habisnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika menjadikan Hakimun la nihayata rahimun
la nihayata liman kana bi hadhihi sifat haqiqat an yatawakkal alaihi. Pertama, maha kuasa, tidak ada habisnya. Presiden atau gubernur atau bupati ada masa jabatan, nggak mau kan 2 kali periode, oh sudah selesai. Allah SWT kekuasaannya tidak ada habisnya, selama-lamanya. Pertama, Hakim, jamak hikmah. Kedua, Rahim, maha kasih sayang, maha segala-galanya. Kalau sudah memiliki ini semua, lalu beliau amalkan biadhi sifat hakikun an yatawakkala alaih. Kalau sudah memiliki sifat ini, kekuasaan semua ada padanya, maka sepantasnya lah kita pasrah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang seumpama dan wa yufawwidul amr kullahu ilaih, mengembalikan masyarakat semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika bitafwid, tugas kita hanya pasrah. Maka dalika watin qalbaka ala anna ma radallahu wa yaqbilaka fa huwal awfaq wal aslah. Dan ini yang perlu lagi tanamkan dalam hatimu, bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang telah ditentukan oleh Allah, itulah yang lebih baik buat diri kita. Yes. Apa wae, enak ndak enak, ini sudah ketentuan Allah, pasti baik buat diri. Sekarang atau nanti, kadang kita bisa ini tidak enak, tapi bakal enak yang akan datang. Kalau kita aturan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sudah yakin bahwa ini mau Allah segala maha kasih sayang, maha ini susnudot kepada Allah. Ana indallani abdi bi faladun nabi masya, aku dalam prasangka hambaku. Maka dari itu selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Jadi mau yakin bahwa yang ditentukan oleh Allah itu yang paling baik buat dirimu. Karena kalau anak orang tua berdoa, apabila tidak dikabulkan lebih aku senangi katanya daripada dikabulkan. Apa? Karena kalau dikabulkan itu keinginanku, kalau tidak dikabulkan itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keinginan Allah lebih baik daripada keinginan. Jadi salah dari kawannya ya. Nah, dewi kak kabul wis dikongkar dewi kok kabul dua becarane. Aslah wa ingkana apa gimana wal aslah wa ingkana dalika la yablu ilmuna kaifiyatahu wa sirruhu. Walaupun pengetahuan kita tidak nyampe ke sana. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita suka kok ngene terus kok gak mari-mari. Padahal ini baik buat kita, cuma kita ada kok jadi wong Jawa akalmu gak nutut sih. Jadi ya itulah apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah. Bagaimana caranya? Gini begitu enggak tahu. Allah memiliki cara tersendiri, rahasia tersendiri, kita tidak mengetahui. Makanya kan kita kadang kok sering cerita sampai orang wong kerja gak diterima ya. Dia pintar cuma enggak diterima. Sing bodoh diterima. Apa gak loro tadi? Nah, akhirnya apa kejadian? Ngomel-ngomel belutu dari Bapak Krisna, sing sabar kon bakal oleh sing luwih apik insyaallah. Tenang wae. Gusti Allah tak Maha tahu. Pokok konan gua insyaallah bakal jadi api. Kalau di akal kira-kira ini sing diterima kerja di kantor, dia tidak diterima, akhirnya jadi supir. Kira-kira supir ambil di kantor enak dikerjain. Lebih terhormat mana? Jelas lebih terhormat di kantor. Ambil AC kadang di kantor mereka supir komen interno komen iki delok konco iki gak iso kok dadi ngene, aku sing iso kok dadi supir. Tadi kok sabar dia. Nasihat bapaknya sabar, insyaallah bakal jadi yang
terbaik buat diri kita. Kita tidak tahu apa yang telah ditentukan oleh Allah. Bisa baca ini juga. Jadinya ini coba-coba sih bodoh-bodoh ini mau ya nantikan bodoh sih. Nanti gak lulus tapi keterima gak bisa keterima. Akhirnya wis berjalan waktu. Akhirnya jalan selalu ambil posisi yang punya, tidak nyupiri posisi ini terus. Lama-lama dites ambil posisi, duit posisi aman wae. Ini kan aman, ini aman. Akhirnya ngomong gitu, duit awak dewi wis puluhan tahun kerja wis mulai kesel. Bagaimana sekarang kita nikmati pekerjaan, bakal nikmati hidup kita akhir-akhir hidup kita wis di atas 50 atau 60 kerja terus apa faedahnya? Sedangkan dia tidak punya anak lagi yang untuk bisa meneruskan pekerjaan. Kalau satu-satunya jalan kita lihat supir kita ini orangnya amanah, tidak pernah bohong, dites berapa kali ya uang ini semua aman, orangnya jujur. Terus bagaimana kalau pekerjaan ini kita serahkan kepada supir, sedangkan dia juga orang pintar, tak takoni iki ngerti. Perusahaan kita pasrahkan kepada dia, kita terima hasilnya kok. Akhirnya suami istri lebih baik ini kita misalkan hidup kita dengan bersenang-senang berdua, bisa bersyukur itu pasti biar supir ini yang ngurusi pekerjaan. Subhanallah, berjalan waktu akhirnya supir ini diangkat jadi apa? Istilahnya jadi manajer ya. Sing dukur itu apa tingkatan itu? Direktur. Ya, diangkat jadi direktur perusahaan yang duduk di kantor sing nyenyek jadi anak buahnya dia balik. Subhanallah. Siapa sih yang aturan perkara? Dia tidak diterima. Umpama kalau dia diterima kerjanya cuma di kantor munggah-munggah ya didik-didik mungkin tidak langsung seperti ini. Tapi apa? Dia sabar dan diterima sampai dari supir menjalani ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya diberi yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan oleh Habib Ali, fala rubbama fit ta'khiri kullah marma'i, mungkin diakhirkan keinginanmu ini akan diberikan yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita keinginan ini diakhirkan dah oleh sabar, mungkin akhir-akhir nanti bakal lebih yang kita inginkan. Aqul li nafsika wa taqulu li nafsika ya nafsu al-maqdur kainun la mahala. Katakan pada dirimu, orang bapak kita sumpah atau ini belum dapat ini atau musibah, ngomong sama kamu, sesungguhnya yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi, mau atau tidak, tergantung diri kita. Ala faedah bil suhud wal ghirah fi ma yasna Allah. Kalau begini sudah tidak ada faedahnya kita ngersuloh. Ana faedah wong ngersuloh itu. Kita ngersuloh yang Gusti Allah ya gak tepat. Ngersuloh yang wong, apa kira-kira gak bosen dah wong di ngersuloh terus. Ada yang ngomong kalau iki boleh kok ngersuloh tok kapan syukuri kok iki. Kita awak dhewe wae dalam ngersuloh terus wis sumpah berumur. Jadi begitu juga Rasulullah ada ono faedah bima yasna Allah, apa yang telah disebutkan. Wajah tidak ada jalan untuk Rasul lagi mau. Alasti taqulin raditu billahi rabb. Tidakkah kau mengatakan raditu billahi rabb? Dan apa arti kita raditu billah, kita ridha Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah bagaimana kau tidak ridho dengan ketentuan Allah? Kalau kita rela Allah sebagai Tuhan, ya kita harus rela ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan apa? Kita ngaku Allah sebagai Tuhan. Allah sebagai Tuhan, ya kita rela dengan ketentuan Allah, rela dengan takdir Allah, rela diberi gini, ridho atas semua yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita memang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita, jadi bukan cuma raditu billah selalu kita baca, tapi ini raditu billah kita yakin Allah Tuhan kita rela atas
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami selalu zumirilah bila asobatkan musibah. Begitu juga kalau kau mendapat musibah oleh musibah, terus kira-kira ya apa? Atau terjadi pada diri kita sesuatu yang tidak kita senangi. Itu terjadi apa enggak kira-kira? Mau dan mau pasti terjadi, dan kita hidup gak ono enak. Ada enak, ada enak. Ada seperti bakmu tiba, kok kepingin tiba kita? Ono tahu kepingin tiba. Tapi beres itu nanti buat pikir sulam bisa boh. Coba aku mau ngini mengikut titik ada kena yo. Coba bismani coba apa nah wis kena nanti ngomong coba mana? Jadi kalimat cobaan coba enggak buang. Iso ada kira-kira mau coba diulangi mana sih? Aku tak balik mana tapi dalam visi ABP kok iso apa enggak kira-kira? Sudah terjadi, sudah selesai. Wis iki mungkin peringatan supaya kita ingat kepada Allah. Jadi kita wis loro cekot-cekot kira-kira ilingnya sapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wis akeh diki wis enak. Eling apa ndak kira-kira? Ternyata terus terang kalau kita hidup enak lupa sekarang kayaknya wis loro, kena musibah, kena iki ribut belek tasbih. Melebu cukup takut dari tasbih, kepingin tirakat, kepingin zikir, ikro iki karena apa? Keadaan susah, keadaan senang. Ini manusia. Dan sebaiknya kalau kita mau berpikir, ini pelajaran buat kita yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa kita tolak lagi. Ya cuma kena musibah dikai loro dikai ini ya kita berobat iki berusaha saja. Tetap yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ojo dokter iki wah dokter iki pasti ndak ono sing iso Mas Dina akeh. Kita yakin nanti dokter iki pasti geletek disuntik bisa dokter iki mati juga. Kamu udah tidak tentu. Ini semua cuma ya kita usaha memang dari dokter yang spesialis dari iki bagus. Cuma jangan bersandar kepada dokter, sandaran tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walaupun mau dibunuh kerja sudah ini belum waktu mati juga bakal mati. Kalau orang wong tiba pesawat 3 kali ya siku murid itu bisa 3 kali pesawatnya jatuh ya subhanallah siku murid. Ini apa kira-kira? Awak dhewe numpak pesawat apa politik wis terlalu apa tiba lukur bisa pesawatnya selamat, kira-kira kalau numpak pesawat mana kok? Kadang-kadang kalau sampai tiba kalau delok pesawat ombek wae wis ketok mulai gak tepak kabeh tahunan gak numpak pesawat apa sih trauma dan terus mau pesawatnya lugur ya iki wong sing subhanallah ya numpak pesawat mana sing nekat lugur mana ya diulangi mana tapi subhanallah belum waktu tetap selamat. Iki sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau sudah ditentukan semacam ini kena ini, tugas kita apa? Faturah itahfad nafsaka inda dzalik, jaga diri kita ketika kita mendapat musibah, kita mendapat bala, mendapat ujian, dijaga. Jaga hati kita ojo sampai tersuruh wala tazat wala tadhar minka shikaya atau bingung, gelisah ini dan lain-lain. Ya memang sifat manusia semacam ini biasa, cuma tetap kembalikan mikir surat Rumi betul ngomongnya tadi. Rumi apa tadi? Sing ngomong derek siji sing mesem akeh. Nanti sing tepak jadi. Wadiram nasyama indasot batil ula. Lebih-lebih kalau kita mendapat musibah pertama kali mendapat itu kira-kira ya Allah. Ya saya wong bagian pertama kali kena musibah itu sabar apa enggak? Jadi ketentuan ini wong ridho apa enggak? Pertama kali dia kena ini apa sih dia nono? Ya Allah coba aku gak ini mau gak kena. Di situ sudah malu. Tapi ini pertama kali indasot batil ulah. Kalau sudah wasya'an fiswatin nasya'na
Hunalik. Permasalahan ini pada pertama kali kena bagaimana keadaan kita. Kalau pertama kali kena kita bisa sabar, jaga diri, ya ini berarti jempol loro. Kalau kita kena sebenarnya di awal TV kena mengira tiba apa sih itu? Zikir, istighfar, apa sahabat, apa kira-kira. Ini gara-gara kayak kelompok coba gak gawe foto. Kelompoknya sing disalah, kelompok gak iso ngomong, gak iso ngomong. Nah itu mau pinter apa enggak kira-kira? Akeh ndak ngomong-ngomong lagi. Sing disalahno benda mati. Padahal sing salah ya awalnya dhewe kadang mlaku gak delok melaku ke hati-hati. Jadi ketika kita karena pertama kalinya itu bagaimana keadaan kita ngersulo apa enggak pertama itu. Kita sih ngersulo terus kita baru sabar, ya ini namanya tobat jadi. Soalnya pertama mau ngersulo itu api apa enggak? Mau ngersulo itu enggak api. Berarti kalau kita hari pertama ngersulo terus moro-moro sabar, ya ini namanya tobat dari kersu lagi mau. Isi tahu kita tak ini. Insyaallah diberi selamat kepada makanya ini masalah kita ridho sabar. Ini mulai pertama kena musibah diharuskan sabar. Masuk sambil Ayat matullah lianna kulli syai' yujadi saghiran 'alal masyaalih. Ya kulli syai' yujadi saghiran. Thumma ya'adhu fil nama wa ziyada ila musibah. Jadi kalau pertama kali semua itu kelihatan kecil, lama-lama baru tumbuh kecuali urusan musibah. Musibah itu pertama kecil apa besar? Musibah itu biasanya pertama ketok besar langsung. Kayak pertama corona ya, ketok gede enggak pertama muncul. Wong ketiga kena corona. Bahkan banyak yang enggak berani keluar rumah, orang sing masker double telu dan lain-lain. Karena orang rasa takut musibah gitu. Tapi suwe-suwe kesel apa enggak terus. Suwe-suwe ya metu teko makan yang berkali kayak iki gak oleh duwe. Karena tuh nggih masker tok di olah tok ya suwe das kalau dewe. Akhirnya gak kena corona, kena stres. Maka ini musibah pertama memang kelihatan besar. Kalau ketakan oposisi cepat waduh. Tapi suwe-suwe apa guru itu terus lah. Ya lama-lama ya ringan biasa. Kalau kena apa biasa kadang alhamdulillah kadang sih kaki rotok sakit terus pincang suwe. Pertama sambat tapi suwe-suwe di jalan gak waras-waras. Rasa ringan apa rasa berat? Lama-lama ringan. Ini musibah. Tapi kalau yang lainnya pertama dari kecil lama-lama besar, lama-lama besar. Tapi kalau musibah dari besar lama-lama biasa. Makanya ini ketentuan orang sabar atau tidak. Pertama, ad-darbu sampai dikatakan oleh Nabi SAW, ad-darbu alal fakhid indal musibah yahmitul ajab. Was-sabru inda sadmatin aula ya'lumul ajab. Orang kena musibah terus nempuk ngene iki, waduh, nah iki termasuk apa? Menghilangkan ganjaran. Emang apa dah? Wis oleh loro gak oleh ganjaran. Berarti apa? Jadi umpama kerja gak dikei duit. Enak apa dah? Di sinilah. Wasabru inda sadmati mulai dianggap sabar itu ketika mulai pertama kena iki ganjaran sangat
besar. Dan ganjaran itu tergantung musibah yang lebih gede, ganjarannya lebih gede besar. Man istarja'a ba'dal musibah jadadallahu lahu ajraha kayaumi musibah bihi. Dan barang siapa kembali kepada Allah setelah mendapat musibah, maka ganjarannya bakal ditambah, diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia pertama mendapat musibah. Allahu a'lam. Kita mohon kepada Allah agar diberi keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lana hadza jam'an marhuma tafarraqana li ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyyan wa la mahruma. Amarna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bin as-salihin wa qala yahab wa rizqna kama la nafida bi mu'ahidna ma'ahum fajma'na bid-dunya wal barzakh wal akhirah barakana fi awladina wa nabiyyina wa azwajina wa awladina wa amwalina wa asma'ina wa absarina kala kadna sagala wa lana bil amrina wa jannah wa wal akhirin ya dal quwwati mati darahim wa sakina wa nabi sallallahu alaihi wasallam hadik as'ab ya fid dunya wal akhirah. Allahumma afina min balaik, Allahumma afina min balaik, Allahumma afina min balaik. Awzidna syukra na'maik wa alina barda'afik wa halawatana jatik bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma walidina wa walidikum wa walidina wa walidikum wa walidil muslimin ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatika wa walidayya wa usuli wa alihi wa sallam. Maksum wa walidayhi wa ikhwanina natawashaw rahmah wal maghfirah wal jannah. Rizqana wal muslimin ihtabana bil husna wa wal afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.